Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang berjudul Prediksi Kualitas Karyawan Menggunakan Metode KNN. Yang dimana tugas ini merupakan salah satu untuk memenuhi persyaratan UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman Mobile 5. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Syuci Ramdhani dengan NIM 2201010045. Dan saya Fajrin dengan NIM 2201010040. Baik, yang pertama yang kita jelasin adalah latar belakang. Kualitas karyawan merupakan faktor kunci keberhasilan organisasi, sehingga rekrutmen dan evaluasi memerlukan analisis data yang akurat. Teknologi data mining dan machine learning seperti metode KNN menawarkan solusi efektif. KNN bekerja untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan fitur, memungkinkan prediksi kualitas karyawan berdasarkan karakteristik seperti pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Penggunaan KNN memberikan efisien, akurat, dan objektif dalam penilaian karyawan, mendukung proses seleksi dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang lebih optimal. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu meningkatkan akurasi penilaian karyawan. Menggunakan algoritma KNN untuk memprediksi kualitas karyawan berdasarkan historis yang relevan. Yang kedua yaitu mendukung proses seleksi, membantu perusahaan dalam menilai dan memiliki kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi secara objektif. Yang ketiga yaitu efisien pengelolaan SDM. Percepat proses analisis kualitas karyawan sehingga lebih efisien dan terukur. Yang keempat yaitu yang terakhir, pengambilan keputusan yang tepat, memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan terkait rekrutmen, promosi, atau pengembangan karyawan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang 10 EDA. 10 EDA ini yang dimaksud adalah 10 eksplorasi data analisis. Jadi yang pertama ada distribusi usia, yang dimana usia ini frekuensinya rata-rata yang paling tinggi itu antara 25 sampai 27, yang dimana frekuensinya itu sekitar 50%. Kemudian yang kedua ada distribusi pendidikan, di mana distribusi pendidikan ini kan ada 3 kategori, yang dimana sarjana, magister, dan doktor. Kemudian untuk frekuensi yang paling tinggi itu ada sarjana, di mana frekuensinya ada 140. Dan yang ketiga distribusi pernah menganggur. Kan di dalam datasheet itu ada label label pernah menganggur atau enggak. Jadi di sini ada 2 kategori, yang dimana no atau yes. Dan di sini telah dilihatkan atau diperlihatkan yang dimana no ini merupakan frekuensi paling tinggi, yaitu 175, dan yang yes itu 25. Kemudian ada distribusi gender. Distribusi gender ini ada 2 kategori juga, yang dimana ada male sama female. Dan yang paling tinggi itu ada male, yang dimana frekuensinya 120, dan female itu cuma antara 60 sampai 80. Yang kelima ada distribusi pecat atau tidak, yang dimana yang kategori itu ada 2 juga, yang dimana 0 sama 1, dan frekuensi paling tinggi itu ada 0, yang dimana antara 120 sampai 140, sedangkan 1 frekuensinya cuma 60 sampai 80. Kemudian yang keenam ada pendidikan versus pernah menganggur. Nah, sarjana di sini terdapat 2 warna, yang dimana warna merah sama warna biru. Dan di sini ada 3 kategori pendidikan, yang dimana ada sarjana, magister, sama doktor. Dan sarjana ini yang paling tinggi frekuensinya itu ada yang bagian no, yang dimana frekuensinya 140, dan yang bagian yes-nya ada kurang lebih 10. Kemudian yang ketujuh ada distribusi tahun masuk berdasarkan pendidikan. Kalau sarjana itu tahun masuknya antara 2014 sampai 2016. Magister itu antara 2013 sampai 2017, sedangkan dokter itu antara 2013 sampai 2016. Yang ke-8 ada perbandingan pendidikan berdasarkan gender. Di sini ada sarjana, magister, dokter. Di sarjana ini yang paling tinggi itu ada male, dan frekuensi male ini sekitar 80%, dan female cuman 60%. Kemudian yang ke-9 ada distribusi tahun masuk berdasarkan pendidikan. Sarjana tahun masuk antara 2014 sampai 2016, magister antara 2013 sampai 2017, dan dokter antara 2013 sampai 2016. Dan yang terakhir ada proporsi pecat atau tidak. Yang paling tinggi itu bagian tidak dipecat atau karyawan yang tidak layak dipecat, yang dimana ada 67,3%, sedangkan yang dipecat itu ada 32,7%. Selanjutnya ada definisi KNN. KNN adalah salah satu algoritma supervised learning dalam pembelajaran mesin yang digunakan untuk tugas klasifikasi atau regresi. Algoritma ini bekerja dengan cara mengklasifikasikan atau memprediksi nilai suatu data berdasarkan data tetangga terdekatnya dalam ruangan fitur. Cara kerja KNN itu yang pertama menghitung jarak.
KNN menentukan jarak antara data yang akan diprediksi dengan semua data dalam dataset yang digunakan, seperti metrik jarak atau Euclidean distance sama Manhattan distance atau lainnya. Kemudian yang kedua, memilih K, tetangga terdekat. Algoritma memilih K, data dengan jarak terdekat dari data yang diuji. Nilai K adalah parameter yang ditentukan pengguna dan berpengaruh pada hasil prediksi. Kemudian yang terakhir, menentukan hasil. Yang dimana menentukan hasil ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada klasifikasi. Klasifikasi kategori data yang paling sering muncul di antara K tetangga terdekat menjadi hasil prediksi. Dan yang kedua ada regresi. Nilai rata-rata dari tetangga terdekat digunakan sebagai hasil prediksi. Kelebihan utama dari KNN ini adalah kesederhanaannya, tetapi algoritma ini kurang efisien jika dataset terlalu besar atau memiliki dimensi tinggi. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada preparation data, menunjukkan pembagian dataset ini menjadi X dan Y, yang dimana X dan Y ini menjadi data training sama data testing menggunakan fungsi train text split dari scikit-learn. Dataset dibagi menjadi proporsi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian, sebagaimana ditentukan oleh parameter test size sama dengan 0,2. Hasilnya data pelatihan memiliki 159 sampai dengan 8 fitur atau X-train dan targetnya Y-train. Sementara data pengujian memiliki 40 sampel dengan 8 fitur X-test dan targetnya Y-test. Pembagian ini dilakukan untuk melatih model dengan data pelatihan dan mengevaluasinya, memastikan konsisten hasil melalui parameter random state sama dengan 0. Gambar tersebut menunjukkan evaluasi performa model KNN menggunakan akurasi dan laporan klasifikasi. Akurasi model sebesar 75%, artinya model berhasil memprediksi 75 data pengujian dengan benar. Dari laporan klasifikasi, model memiliki performa lebih baik pada kelas 0 dengan F1 scores 0,83 dibandingkan kelas 1 yang hanya mencapai F1 scores 0,50. Hal ini menunjukkan kualitas menangani kelas 1 kemungkinan disebabkan oleh ketidakstabilan jumlah data, atau kelas 0 memiliki 28 sampel sedangkan kelas 1 hanya memiliki 12 sampel. Secara keseluruhan performa model cukup baik, tetapi perlu perbaikan untuk menangani kelas minoritas. Baik, yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari aplikasi kita ini adalah metode KNN efektif untuk memprediksi kualitas karyawan berdasarkan data historis dengan akurasi bergantung pada pemilihan parameter K dengan atribut relevan. Kemudian ada saran. Saran dari aplikasi kita ini mengoptimalkan nilai K, pemilihan atribut relevan, pastikan data berhasil, dan menggunakan keputusan rekrutmen atau evaluasi karyawan. Baik, di sini kita akan langsung ke demo programnya. Yang pertama, kita menggunakan sampel data itu sekitar 20 data, yang dimana di sini kita mengambilnya dari urutan kedua sampai 21 data. Dan di sini untuk menambahkan nomor dimulai dari angka 2 sampai 21. Dan di bagian tampil awalnya itu terdapat yang dimana untuk mengetahui data awal karyawannya. Kemudian ada pemilihan input. Di sini ada beberapa pilihan input. Yang pertama ada pendidikan, tahun masuk, usia, sama gender, dan yang terakhir itu pengalaman, berapa tahun dia mempunyai pengalaman di pekerjaan tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada tampilan statistik karyawannya, yang dimana di situ akan mengklasifikasikan apakah karyawan tersebut layak dipecat atau tidak. Oke, sekarang kita akan coba menjalankan aplikasinya menggunakan terminal, dan kita masukkan perintah streamlit karena aplikasinya berbasis streamlit run, kemudian nama file, enter. Kemudian udah muncul aplikasinya. Di sini ada pilih kriteria karyawan yang seperti saya jelaskan tadi, ada beberapa. Yang pertama ada pendidikan, termasuk usia, gender, dan pengalamannya. Di sini ada bagian prediksi kualitas karyawan, yang dimana ada data awal karyawan atau sampel data karyawan. Yang kedua ada data hasil filter, yang dimana di bagian pilih kriteria ini akan muncul di sini atau data hasil filter ini. Dan yang terakhir ada statistik karyawan. Nah, di sini kita akan mengetahui apakah karyawan tersebut layak dipecat atau enggaknya. Mari kita coba pilih kriteria karyawan.
Misalnya kita pilih Blas misalnya, magister, tahun masuknya 2017, usianya 37 tahun, kemudian gendernya male, kemudian pengalamannya itu 2 tahun. Nah, dia akan muncul di sini. Pendidikannya magister, tahun masuknya 2017, tempatnya New Delhi, usianya 37 dan lainnya. Nah, di statistik karyawannya ini, jika dia di kriteria pecat atau tidak ini 1, maka dia akan maka dia akan layak dipecat. Jika 0, maka dia tidak layak dipecat. Jadi di statistik karyawan ini telah dijelaskan jumlah karyawan yang layak dipecat itu 0, karena dia tidak layak dipecat. Karyawan kita klasifikasi ini, dan dia di sini bagian keduanya itu jumlah karyawan yang tidak layak dipecat ada 1, karena kita mengklasifikasikan 1 karyawan saja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di bagian demo programnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.